Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi dengan saya masih di channel Terasi Jomania. Oke teman-teman, hari ini saya mau ajak teman-teman lihat tanaman jagung saya ya. Di sini saya tanam beberapa tanaman jagung yang sebelumnya sudah saya tanam. Di video sebelumnya saya sudah perlihatkan ya cara tanam jagung dari benihnya yang saya beli di Abang Sayur. Jadi kebetulan waktu itu saya punya buah jagung dan saya pakai setengah, kemudian setengahnya tersisa di dalam kulkas cukup lama dan akhirnya agak mengering, kemudian saya simpan di tanah dan akhirnya ternyata tumbuh benih jagung. Nah, benih-benihnya ini karena tumbuh, nah tanaman jagung yang kecil-kecilnya saya semai di sini ya teman-teman, saya semai di tanah langsung. Dan pada hari ini saya mau ajak teman-teman untuk melakukan perawatan tanaman jagung saya. Kebetulan ini tanaman jagung saya terserang hama ya teman-teman. Jadi seperti kutu-kutu daun gitu ya. Dan juga ada yang menyerang hewan lainnya itu berupa hewan belalang ya teman-teman. Jadi si belalang ini makanin daun-daun gitu. Ini cukup mengganggu dan juga ada beberapa semut juga. Jadi macam-macam ini yang ada di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman, berlubang ini ulah dari hewan belalang ya. Mereka pasti senang sekali untuk makan daun-daunnya. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini tersangkanya ya. Nih, sudah ada belalangnya di balik daun dan habis daunnya ya teman-teman. Oke, hari ini saya mau lakukan perawatan ya. Apa aja perawatannya dan bagaimana caranya, simak videonya sampai habis ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini yang pertama saya lakukan adalah merapikan rumput-rumput liar yang tumbuh di sekitar tanaman jagungnya ya. Jadi ini wajib kita bersihkan karena pertama itu rumput-rumput ini juga nantinya malah mengganggu pertumbuhan si tanaman jagung karena mereka berebut nutrisi ya, si rumputnya itu dengan si tanaman jagungnya sendiri. Jadi wajib kita singkirkan ya, bisa dicabut atau dicangkul ya teman-teman. Intinya bagaimana caranya sih rumput-rumput liar ini tidak ada di sekitar tanaman jagungnya. Dan kemudian selain mengganggu atau berebut nutrisi dengan tanaman jagungnya, nah si rumput-rumput ini juga bisa jadi sarang hama ya. Ini salah satunya ya teman-teman. Saya ketemu ulet ya. Saya itu kalau sama ulet agak-agak geli gimana gitu ya. Nah ini si rumput liar ini kalau kita tidak bersihkan, dia itu nantinya akan jadi inang dari hama atau serangga yang dapat mengganggu si tanaman yang kita pelihara sendiri ya. Jadi wajib kita bersihkan ya teman-teman. Jadi kalau nggak mau terserang hama, itu si rumput liar benar-benar wajib kita bersihkan ya. Karena memang kalau banyak rumput liarnya pasti nanti jadi banyak hamanya. Dan sudah terbukti ya, ini sudah lama saya tidak bersihkan karena di tempat saya ini hujan terus. Jadi tidak sempat untuk bersih-bersih rumputnya ya. Dan ini posisinya pun masih lembab ya teman-teman. Tanahnya tuh basah sekali karena memang akhir-akhir ini sering banget hujan. Karena sekarang tidak hujan jadi ya lumayan bisa saya bersihkan sedikit-sedikit ya teman-teman. Ini untuk mengurangi terjadinya serangan hama yang memang bersarang di rumput-rumput liarnya. Jadi benar-benar wajib kita bersihkan. Nah teman-teman, alhamdulillah nih sudah bersih ya. Terlihatnya juga sudah enak ya, tidak kotor seperti di awal penuh dengan rumput-rumput liar. Jadi terlihatnya juga enak ya.
Di sini ada beberapa tanaman jagung saya yang sudah mulai keluar buahnya ya teman-teman. Walaupun belum banyak tapi sudah ada yang berbuah. Kemudian langkah selanjutnya yang saya akan lakukan untuk perawatan tanaman jagung saya adalah melakukan penyemprotan pestisida. Di sini saya akan melakukan penyemprotan pestisidanya, pestisida alami ya teman-teman, dari bahan-bahan alami. Jadi di sini saya memakai cabai rawit dan juga kulit bawang. Jadi si cabai rawitnya dan kulit bawangnya ini saya rebus sebentar agar keluar aromanya ya, dan juga berubah warnanya. Kalau sudah tercium aromanya atau berubah warnanya, bisa kita matikan kompornya. Untuk airnya ini 100 ml air saya campur segenggam dengan segenggam kulit bawang dan juga 2 buah cabai rawit. Bisa 2 bisa 3 ya teman-teman. Sebenarnya disesuaikan saja teman-teman mau bikin seberapa banyak air pestisidanya. Di sini karena saya mau buat sekitar 1-2 literan, jadi saya cukup segini aja ya teman-teman. Kemudian langsung saya mau saring ya. Kita ambil airnya aja. Untuk ampasnya teman-teman jangan buang, bisa ditaruh di media tanam ya. Bisa sebagai pupuk juga dan juga bisa sebagai pembasmi hama ya, karena dari aromanya itu ya, aroma dari si kulit bawang dan si cabai. Kalau si cabai ini pedes sama ya, hama juga nggak suka ya pedes, aromanya nyengat. Kalau si daun bawangnya juga punya aroma yang khas, jadi hama itu tidak suka. Nah ini air rebusannya tadi saya campur dengan air keran ya, 1,5 literan. Kemudian langsung saya masukkan ke alat sprayer karena saya akan semprot ke bagian tanaman jagungnya. Ini saya kasih sedikit cairan pencuci piring ya, seujung itu aja, sendok teh, tapi karena agak cair jadi saya kasih sedikit saja. Kemudian jangan lupa dicampur ya teman-teman, biar kecampur dulu nih. Fungsi dari si air, maksud saya si cairan pencuci piring ini sebagai perekat ya. Kalau teman-teman nggak mau pakai itu juga nggak apa-apa, bisa diganti dengan lidah buaya sebenarnya ya. Ini saya pakai sedikit aja ya teman-teman, nggak banyak ya, hanya untuk merekatkan saja. Jadi si cairan pestisidanya itu nggak langsung luntur atau nggak langsung ibaratnya ya turun ke bawah ya, jadi masih nempel sih di daun-daunnya atau di batang-batang tanaman jagungnya. Jadi si hama-hama yang nempel di batang atau daun bisa agak lama menciumnya, sehingga dia efeknya nanti itu si hamanya itu bisa mati ya teman-teman, ataupun bisa menghilang seperti belalang. Biasanya dia kalau kita kasih itu semprotkan cairan ini, dia biasanya langsung terbang. Nah teman-teman bisa lakukan penyemprotan pestisida ini di pagi hari atau di sore hari, karena memang ada beberapa jenis hama yang aktif di pagi hari dan di sore hari ya teman-teman. Jadi lakukan penyemprotan itu kalau tidak di pagi hari ya di sore hari ya, dan lakukan penyemprotan pada seluruh bagian tanaman, baik itu daun bagian atas maupun daun bagian bawah serta batangnya ya teman-teman. Ini kita untuk meminimalisir terjadinya serangan hama yang lebih parah lagi. Dan untuk tanaman jagung biasanya hamanya itu nyelip-nyelip di daun ya, di ketiak daun. Jadi di tengah-tengahnya itu, tengah-tengah batang itu biasanya banyak hamanya ya teman-teman. Ini yang terjadi di tanaman jagung saya. Jadi dia banyak kutu yang kecil-kecil itu ya, nempel lengket sekali di sela-sela daun. Nah ini nih ya, biasa di sela-sela daun seperti ini nih,
banyak kutu-kutunya. Ini wajib kita semprot pestisida juga ya. Oh iya teman-teman, untuk pemberian pestisida juga bisa teman-teman lakukan seminggu sekali, atau kalau sudah parah saya biasanya seminggu 2 kali ya teman-teman, untuk pencegahan yang benar-benar sudah parah ya. Jadi biar tidak terlalu parah hamanya, karena kalau hamanya ini terlalu parah di tanaman kita menempel, ini sangat mengganggu proses tumbuh kembangnya si tanaman. Jadi nanti hasil panennya juga kurang bagus ya teman-teman, jadi kurang maksimal. Jadi fungsi kita memberikan ini tuh, memberikan pestisida itu untuk mencegah dan memberantas hama serta penyakit yang bisa merusak tanaman. Kemudian perawatan selanjutnya yaitu memastikan si tanaman ini cukup air ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya tanaman di rumah yang sedang mau berbuah, itu wajib sering-sering diperhatikan media tanamnya jangan sampai kering ya. Karena ketika sedang mau berbuah dia membutuhkan banyak air. Hanya saja karena di tempat saya ini sering hujan, lagi sering hujan ya teman-teman. Jadi saya nggak pernah siram ini. Tanaman jagonya nggak pernah saya siram ya, karena kena keguyur hujan terus, jadi si medianya lembab terus. Jadi saya hanya perawatan, membereskan gulma-gulmanya atau rumput liarnya dan memberikan pestisida saja ketika sedang tidak hujan. Untuk pengendalian hama ini terutama untuk musim hujan ya teman-teman, ini rentan sekali ya tanaman kita kena hama. Jadi sering-seringlah teman-teman periksa tanamannya apakah ada hamanya atau tidak ya. Jadi wajib benar-benar kita perhatikan ya teman-teman, karena benar-benar kalau musim hujan itu lembab. Jadi si hama itu senang banget ya berkembang biak di musim hujan dan sangat-sangat masif sekali kalau sedang musim hujan. Nah teman-teman, itu tadi ya kegiatan saya, bagaimana cara saya merawat tanaman-tanaman jagung saya yang saya tanam di pekarangan rumah. Semoga nanti juga bisa tumbuh buahnya yang lebat ya teman-teman, minimal ada buahnya ya, karena ini baru pertama kalinya saya tanam jagung ya. Dan semoga berhasil tumbuh besar buahnya, dan nanti saya akan buatkan videonya lagi. Jadi itu aja video saya hari ini, semoga bermanfaat dan memberi hiburan buat teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di video saya selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.